Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan di abad ke-21. Berpihak dan merdeka. Dua kata tersebut merupakan kunci dari topik yang ingin saya ulas saat ini. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik bermakna bahwa proses belajar yang dilalui oleh anak disesuaikan dengan karakteristik masing-masing anak. Setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda-beda, minatnya, gaya belajarnya, tingkat kompetensinya, budayanya, dan aspek-aspek lain yang membentuk jati dirinya. Aspek-aspek tadi perlu dipandang sebagai keunikan oleh pendidik. Sehingga dalam hal ini peserta didik dapat diarahkan untuk menentukan sendiri proses belajar yang diinginkan selama hal tersebut sesuai dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Dalam praktiknya, pembelajaran bukan lagi didasarkan pada guru, namun lebih menitik beratkan pada peserta didik sebagai prioritas utama. Terdapat 3 hal yang penting mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pertama, peserta didik sejatinya adalah manusia yang merdeka. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun anak menuju kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia secara individu maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan yang mengembangkan bakat dan potensi peserta didik. Maknanya adalah pelaksanaan pendidikan perlu memperhatikan potensi bakat dan minat dari peserta didik. Bakat ini tidak hanya mengenai kemampuan akademik saja, tetapi juga non-akademik. Contohnya bidang seni, olahraga, komunikasi, bahasa, dan sebagainya. Makna pendidikan yang berpihak pada peserta didik yang ketiga adalah pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman di era peserta didik hidup dan berkembang. Relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan perlu disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam peserta didik. Sehingga untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, pendidik perlu mengembangkan sikap adaptif untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan di abad ke-21 agar mampu mempersiapkan peserta didik yang juga berkualitas dan unggul. Selanjutnya adalah pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Merdeka memiliki beragam makna, bebas, tidak tergantung oleh orang lain, dan tidak juga terikat. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan yang memerdekakan peserta didik artinya proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh, dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Merdeka secara lahir dan batin, yaitu kondisi di mana peserta didik dapat bersikap mandiri, tidak tergantung oleh orang lain, dan menyadari hak serta kewajibannya sebagai individu dan bagian dari masyarakat sehingga ia mampu berkontribusi pada lingkungan masyarakatnya. Maka, peran pendidikan adalah memberikan ruang bagi peserta didik untuk berproses, bertumbuh, berekspresi, dan menemukan sendiri jati dirinya sehingga peserta didik mampu menentukan perannya dan siap memberikan dampak positif bagi masyarakat. Merdeka juga dapat bermakna bebas atau tidak terikat. Jika dikaitkan dengan jalannya pendidikan, maka pendidikan yang merdeka tidak bergantung pada aturan-aturan dalam kurikulum. Jika tidak mengikat pada kurikulum, maknanya ruang kelas bukan lagi menjadi lokasi utama terjadinya proses belajar,
bagi peserta didik karena proses belajar dapat terjadi di mana saja dan dengan siapa saja. Bukan hanya guru, melainkan juga masyarakat yang turut dilibatkan dalam proses belajar peserta didik. Pendidikan yang merdeka juga dapat bermakna bebas dari tekanan untuk mencapai suatu tujuan, atau istilah lainnya adalah memanusiakan peserta didik. Melalui prinsip humanisasi ini, maka dalam proses belajarnya, peserta didik diberikan ruang untuk terus mengembangkan diri, mengeksplorasi berbagai hal, menjadi tempat bertumbuh yang nyaman dan aman. Lalu, bagaimana kontekstualisasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik pada pembelajaran di abad ke-21? Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik ini dapat diwujudkan melalui pembelajaran berbasis proyek atau berbasis masalah. Melalui penerapan model pembelajaran ini, maka peserta didik diberikan ruang untuk mengembangkan potensinya, baik secara individu maupun kelompok. Pembelajaran berbasis proyek dan berbasis masalah ini juga relevan dengan tuntutan abad ke-21, di mana berpikir kritis dan kreatif menjadi aspek kompetensi yang penting untuk dikuasai oleh peserta didik. Selain itu, aspek kebebasan dan berpihak lainnya juga dapat diterapkan melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Maknanya, pembelajaran yang pelaksanaannya mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan dalam menggali pengetahuan sesuai dengan minatnya, mendokumentasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk laporan tertulis, video, gambar, dan yang lainnya. Pada akhirnya, harapan dari pelaksanaan pembelajaran yang berpihak dan memerdekakan peserta didik adalah menghasilkan generasi penerus yang mandiri, selamat, dan bahagia lahir serta batinnya. Itulah tadi pembelajaran yang berpihak dan memerdekakan peserta didik serta contoh kontekstualisasinya pada pembelajaran di abad ke-21. Menurut Anda, bagaimana dengan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia saat ini? Apakah pendidikan di Indonesia telah berpihak dan memerdekakan peserta didik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Saya, Dinda Yulia Putri, mahasiswa PBG Prajabatan UNS tahun 2022. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya.